Semangat pagi semuanya. Jadi video kali ini adalah kelanjutan dari video saya minggu lalu, dimana biasanya dari desa saya menuju kota Tomon itu hanya 2 jam atau paling lama itu 2,5 jam. Tapi kali ini kita akan menempuh perjalanan selama 10 jam. Dan sekarang kita sudah ada di jembatan, itu di bawah ada sungai. Ini menandakan bahwa perbatasan Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan itu ada di sini. Jadi di bagian sebelah kanan ini sudah termasuk di kawasan Kabupaten Minahasa Selatan atau yang biasa kami sebut Minsel. Dan ini desa pertama yang kita lewati, ada desa Beringin, dan selanjutnya ada Powalutan, desa Powalutan, tapi saya tidak shoot ya. Dan ini perjalanan menuju atau akan melewati desa Mopolo, dan ini seperti ini perjalanannya, situasinya ini jalannya masih berbatu-batu. Tapi ya saya tidak kaget ya, karena dulu juga perjalanan menuju desa saya itu jalannya ya hampir mirip-mirip seperti inilah. Jadi waktu remaja sudah terbiasa dengan perjalanan seperti ini. Tapi puji Tuhannya perjalanan atau infrastruktur menuju desa saya atau kampung saya itu sudah jauh-jauh lebih baik daripada sebelumnya yang pernah saya rasakan, yang dimana itu kalau 15 menit saja di atas motor itu atau di atas kendaraan itu paha itu langsung sakit ya. Jadi ini masih di perjalanan dan akan melewati desa Mopolo, dan setelah melewati desa Mopolo ini kita sudah ada di jembatan, kalau tidak salah ini jembatan di Ranoyapo ya. Seperti ini situasinya, itu ada orang yang mengambil batu di sungai, dan sedikit lagi kita akan sampai di jalan besar. Oke, dan sekarang kita sudah berada di jalan raya besar. Saya tidak tahu ini masih termasuk kawasan Ranoyapo atau sudah ada di bagian kecamatan Tompaso. Jadi seperti ini pemandangannya, di pinggiran jalan ada sawah, dan untuk gunung sana kita akan melewati gunung yang saya tunjuk sana. Itu bagian dari kecamatan Modo Inding. Jadi kecamatan Modo Inding itu dikenal dengan masyarakatnya yang bertani sayur-sayuran atau bumbu dapur. Pokoknya itu salah satu pemasok terbesar bumbu dan sayur di Sulawesi Utara. Jadi seperti inilah situasi kecamatan Tompaso yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan. Dan ini Tompaso Stad, ini kalau tidak salah ini di Pinaesaan. Nama tempat ini Pinaesaan untuk pusat dari kecamatan Tompaso. Oke, dan ini sedikit demi sedikit kita sudah mulai menanjak karena kita akan melewati daerah atau kecamatan Modo Inding. Kecamatan di sana itu adalah kecamatan yang sebenarnya menurut saya pribadi itu kecamatan itu sangat indah, karena pemandangan perkebunannya itu jarang ya kalau di tempat saya, dan di sini benar-benar indah. Dan kita sudah berada di gunung, terlihat dari pepohonan khas di atas gunung. Jadi seperti ini, ikuti terus perjalanan saya. Oke, dan sekarang kita sudah mulai masuk di ini desa Mokobang, dikenal dengan rumah panggungnya, dan ini banyak rumah panggung yang dijual seperti itu. Sudah disertakan nomor telepon, dan ternyata di sini juga tidak ketinggalan untuk masyarakatnya merayakan atau memasang bendera untuk memeriahkan Piala Dunia ya, bola kaki. Ini sudah tidak sabar ya untuk melihat perkebunan yang terbentang luas. Sebenarnya ini sudah mulai terlihat, tapi karena saya cuma memakai kamera handphone, jadi tidak terlalu detail lah ya. Seperti ini sebenarnya sudah sangat indah pemandangannya karena terbuka. Di samping itu ada awan, tapi sebenarnya dilihatnya itu sudah sangat indah, cuman karena keterbatasan cuman pakai kamera handphone, jadi tidak terlalu detail untuk setiap pemandangannya. Sungguh indah sekali, tapi sayangnya kamera handphone saya terbatas ya. Tapi tidak mengapa, setidaknya sudah tersimpan di memori pikiran. Jadi seperti ini sebenarnya pemandangannya itu sudah sangat indah, sangat terbuka, tapi ya seperti inilah kalau cuman pakai kamera handphone.
dan kita lanjutkan perjalanan lagi. Sebenarnya ini kenapa bisa 10 jam perjalanan, karena dari desa saya kita langsung ambil jalan kiri ya. Kiri itu berarti menuju perbatasan Minahasa Selatan. Nah, kalau biasanya saya melihat di peta itu, dari kampung saya itu di arah selatan itu sudah ada kota Mobagu gitu, Bolaang Mongondo Timur, dan sebenarnya itu menjadi salah satu hal yang membuat saya penasaran, kok bisa ya dari desa saya di belakang sana yang jauh pokoknya jauh sekali, kok ada ya sudah berbatasan dengan kota Mobagu, sementara yang saya tahu kota Mobagu itu sangat jauh. Yap, benar, kota Mobagu itu sangat jauh. Kalau sekarang kan kita sementara melewati kecamatan Modo Inding, dan sehabis Modo Inding ini kita langsung dapat kecamatan Bolaang Mongondo Timur. Nah, itu satu hal yang saya penasaran, karena Bolaang Mongondo Timur itu ternyata berbatasan dengan kabupaten saya, Minahasa Tenggara atau Mitra. Nah, ini situasi dari ini masih termasuk di Modo Inding ya, itu ada sayur-sayurnya. Sedikit lagi kita akan melewati kecamatan Bolaang Mongondo Timur, karena saya sangat-sangat penasaran. Jadi saya belum pernah merasakan dari Bolaang Mongondo Timur kita keluar Minahasa Tenggara. Kalau dari kampung saya itu berarti, kalau kampung saya kan itu ada di pegunungan. Nah, kalau Rata Totok itu berarti ada di daerah pantai. Jadi saya penasaran, kita akan melewati situ dan saya akan singgah dulu di sini. Saya berfoto-foto ria di sini. Tapi saya senang sih menikmati suasana ini. Ini apa lagi kayak gaya-gaya India. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Itu ada danau, namanya danau itu Danau Moat. Di sini juga ada beberapa tempat wisata. Saya sudah pernah datang, lumayan bagus. Cuman karena jarang jadi kayak asing sekali. Nah, ini kita sudah ada di perbatasan Minahasa Selatan dan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Nah, ini yang saya sangat-sangat penasaran, kok bisa ya saya dari desa saya ambil kiri, terus perjalanannya malah kita mutar di dari Kabupaten Minahasa Selatan, bisa juga tembus di Rata Totok begitu. Karena perjalanannya saya sangat-sangat penasaran. Jadi ini sudah termasuk di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Jadi berarti ini sudah bagian orang-orang Mongondo ya, sudah tidak termasuk di orang-orang Minahasa. Cuman banyak juga orang-orang yang Minahasa datang di sini atau tinggal di sini. Oke, ini isi di perjalanan. Ternyata di Bolaang Mongondo itu kita kan sudah sampai di Bolaang Mongondo Timur. Nah, ternyata kalau bayangan saya kan kita akan mendapati kota Mobagu dulu, tapi ternyata kan kita mendapati Kabupaten Bolaang Mongondo Timur atau Boltim. Dan saya pikir kan langsung daerah kota Mobagu, tapi ternyata saya salah. Kita akan melewati dulu kecamatan Bolaang Mongondo, Kabupaten Boltim. Nah, itu ada jalan pegunungan tadi, kita potong situ nanti. Tapi kita akan terus dulu di kota Mobagu. Seperti ini perjalanan. Sejujurnya pada waktu itu saya sudah sangat takut karena cuaca yang tidak bersahabat. Ini kalau tidak salah rumah sakit dari kota Mobagu. Saya tidak hafal ya daerah pas masuk di sini. Saya lupa nama-nama desanya. Jadi situasinya seperti ini, sudah banyak masjid. Jadi sepanjang sini kayak banyak masjid ya. Berarti di sini sebagian besar penduduknya Muslim ya. Karena belum mendapati gereja yang ada.
Oke, jadi saya berpikir kita akan mendapati dulu Kota Mobagu, tetapi ternyata saya salah. Jadi kita akan melewati dulu dari Modo Inding, ternyata langsung Bolaang Mongondo Timur atau Kabupaten Boltim. Dan sementara Boltim itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Minahasa Tenggara. Itu yang saya penasaran selama ini. Sejak saya tahu beberapa tahun lalu, itu yang membuat saya penasaran. Tapi ya sudah, berarti ini saya sudah tahu dulu kan. Kita sudah ada di Kota Mobagu. Dan ternyata di sini ada apa ya? Ada kegiatan dari Provinsi Sulut, itu kegiatan apa ya? Pokoknya olahraga begitu yang diadakan di Kota Mobagu. Oke, seperti ini suasananya. Ini sudah bagian dari Kota Mobagu. Jadi ini hal yang baru. Ini dari desa saya ke Kota Mobagu itu menempuh jarak atau waktu selama 4 jam. Lumayan ya. Lumayan jauh, lumayan lelah, tapi ya kitanya baru dapat kesempatan sekarang untuk datang di Kota Mobagu. Oke, sekarang kita mampir dulu di Paris. Jadi Paris ini adalah superstore-nya Kota Mobagu, dan kita mau lihat atau mau cari makan di sini karena sudah lapar, dan mungkin ini sekitar jam 2 atau jam 3 ya, 3 sore. Dan ini sudah tidak seramai yang pernah saya datangi, mungkin 2016 waktu itu atau 2015 waktu masih kuliah. Jadi kita pernah cari dana di sini. Dulu itu di sini sangat ramai, tapi mungkin efek pandemi jadi kayak ini sunyi-sunyi ya. Jadi kita mau melihat-lihat dulu makanan apa yang ada di sini. Jujur sih saya super excited banget datang di sini, tapi ya ini sunyi, benar-benar sunyi sih. Dan ternyata di sini penjual makanannya rata-ratanya kosong. Dan ini cuman ada itu Texas Chicken. Ya, masa saya penjual ayam mau makan atau jajan di luar ayam lagi. Ya, kecewa deh. Saya lihat-lihat baju dulu sebentar, tapi nggak masuk ya, karena ini ada baju yang kualitasnya di bawah tapi harganya sangat-sangat ekspensif, di luar jangkauan saya. Jadi ya sudah, tidak jadi beli kenangan di Kota Mobagu. Oke, dan lanjut perjalanan karena tadi kita nggak menemukan makanan yang pas untuk kita makan siang mungkin ya. Tapi ini sebenarnya sudah sore ya, sudah sekitar jam 3-an begitu. Dan ini adalah masjid terbesar di daerah Kota Mobagu. Bagus ya. Jadi seperti ini situasi pusat Kota Mobagu, dan kita sudah sampai di Kopi Korot. Ini kafe atau tempat makan ya. Seperti ini suasananya. Ini juga lagi gerimis, dan makanan kami sudah sampai, sudah ada atau sudah jadi. Nggak tahu, pokoknya begitulah ya. Dan ini sudah selesai makan. Ini sudah sekitar jam 4 sore. Bergegas karena menempuh perjalanan juga dari sini ke Tomohon itu 4 jam. Jadi masih setengah perjalanan lagi, tapi kita akan melewati perbatasan antara Kabupaten Boltim dan Kabupaten Mitra atau Kabupaten Bolaang Mongondo Timur dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Setidaknya saya mengabadikan ya. Biasanya kan kalau dulu itu kemana-mana pasti selalu difotoin. Nah sekarang kita buat vlog singkat aja seperti ini, walaupun gak singkat-singkat amat. Ini masih termasuk lama. Jadi ini kita balik lagi di perjalanan tadi. Dan ini yang saya bilang, ini sebenarnya sudah sudah sangat sore ya. Apalagi hujan, di hari hujan, terus banyak kabut juga, dan ini sudah
kita sudah berhasil melewati gunung tadi untuk ke jalan atau menuju Minahasa Tenggara. Kita naik gunung yang benar-benar sangat-sangat wow, tanjakan sekali ya, karena jujur saja saya trauma dengan jalanan bertanjakan, dan ini pengalaman yang paling mengerikan karena ini jalannya benar-benar tuh, lihat keadaan jalannya itu bagus tapi sangat menurun ya, seperti ini. Pokoknya sangat menakutkan. Aduh, geli sekali sih pas udah lewat di sini. Aduh, waktu itu rasanya aduh, kayak sudah mau mati di jalan sini saja, karena benar-benar mengerikan menurut saya. Padahal bagus sebenarnya. Ini waktu saya berpikir, wah, kalau saya mati di sini gimana ya? Ini pas ada orang yang nenangin, katanya, "Mbak tenang, nggak usah pikir-pikir, mbak nafas dulu baru lanjut, karena curam sekali ini perjalanan ini." Dan pertama kalinya saya melihat gunung-gunung yang sangat besar. Ini hutan-hutan sebenarnya. Dan sudah malam dong, kita baru sampai di Atoga, dan ini ya seperti inilah suasana desanya, nggak ada lampu di jalan, jadi sangat-sangat gelap. Tapi sebenarnya saya lihat perumahan di sini itu bagus-bagus ya, maju yang saya lihat, maksudnya modern lah. Karena dulu saya berpikir kalau di area sini kayak mungkin terpencil, tapi ternyata saya salah. Sebenarnya ini cukup membuat saya tidak penasaran lagi, tapi ini kita sampainya di sini sudah malam, jadi tidak terlihat jelas untuk Atoga itu gimana sih keadaannya, jadi masih penasaran keadaan siangnya. Dan mungkin akan kembali lagi, tapi mungkin saya sudah tidak mau lagi ikut jalan sebelah. Setidaknya rasa penasaran saya itu sudah hilang, dan cukup kapok melewati perjalanan yang ada di video sebelumnya. Itu cukup membuat saya trauma, apalagi rasanya sudah mau mati di sana saja, karena aduh, pas mau turun gunung itu benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Waktu itu dalam pikiran saya, mungkin saya akan mati di sini kali ya. Saya pikir juga kan ada KTP juga kan di dompet saya, jadi pasti kalau mati di sini langsung dikenali karena saya membawa identitas diri saya. Tapi ya puji Tuhan, sampai sekarang Tuhan tolong dan masih hidup. Sampai ini sudah ada di Tomohon lagi. Ini di mana ya? Bungkudai kalau tidak salah, nama kecamatannya Bungkudai. Dan di sini sudah semakin bagus ya perjalanannya, rasanya semakin banyak manusianya. Oke guys, kita sudah ada di sini. Ini masih di apa ya? Kayaknya masih di Bungkudai atau sudah di apa ya ini? Saya sangat-sangat tidak hafal di sini. Pokoknya seperti inilah perjalanan saya dari tadi, dan saya juga ngomongnya kayak keputar-putar ya, kebalik-balik, lidah baku cako. Aduh, pokoknya seperti ini. Ini sudah di Tutuyan mungkin ya, nama desa atau kecamatan saya tidak tahu, mungkin ini Tutuyan kalau tidak salah. Sebenarnya nama Tutuyan ini sudah sering saya dengar waktu kuliah dulu, tapi baru kali ini saya melihat situasi dan kondisinya. Tapi masih penasaran, pokoknya harus balik lagi lihat suasana siangnya itu kayak gimana. Tapi saya ya cukup membuat ternyata di sini sangat modern, sangat, menurut saya ya, sangat canggih. Apalagi di bagian ujung ini, di bagian ujung di daerah pantai atau laut. Jadi ini sudah bersebelahan dengan laut ya, kalau saya tidak salah, karena Rata Totok itu sudah bersebelahan di laut. Nah, kita sudah berada di Ratahan. Saya tidak rekam waktu kita sampai di Rata Totok, karena Rata Totok sangat-sangat gelap, di luar jangkauan untuk merekam. Kita singgah dulu Alfamart untuk kita beli kopi. Ini dia kopinya.
Oke, untuk semua yang sudah nonton, thank you. Walaupun video kali ini lagi tidak terlalu bagus ya editannya, saya juga memakai suara saya sendiri, tapi setidaknya untuk hari ini saya tetap upload karena memang minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang sangat membuat saya lelah. Dan ini kita sudah sampai di Tomohon. Kita mampir dulu untuk makan bakso karena ini sudah jam 10 malam karena kita tadi startnya jam 12 siang. Dadah.